Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Insya Allah kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Hari ini kita akan belajar tentang Al-Quran dan hadis pedoman hidupku. Semoga anak-anak ibu hari ini bisa belajar dengan fokus dan menyenangkan. Pengertian Al-Quran. Kata Al-Quran berasal dari bahasa Arab qara'a yang berarti membaca. Al-Quran merupakan firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Ia adalah panduan hidup bagi umat Islam yang berisi ajaran dan hukum. Sedangkan secara istilah, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diyakini sebagai wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, yang mana Al-Quran itu terdiri dari 114 surah. Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk hidup dalam aspek spiritual, moral, sosial, dan hukum. Ia juga dianggap mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad SAW karena keindahan bahasa dan kedalaman maknanya, serta menjadi rujukan utama dalam ajaran dan praktek keagamaan Islam. Adapun salah satu dalil tentang turunnya Al-Quran adalah terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 2, yang mana surah Al-Baqarah ayat 2 itu berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah anak-anak, ayat Al-Baqarah ini menjelaskan tentang bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Jadi anak-anak ibu, jelas sekali bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi kita semua. Jadi supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa, marilah kita memperbanyak baca Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan Al-Quran dengan berbagai macam sebutan. Di antaranya Alkitab atau kitab Allah, terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Maknanya adalah bahwa Al-Quran adalah segala firman-firman Allah, yang mana Al-Quran itu dijaga kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Al-Quran juga disebut sebagai Al-Furqan, yaitu sebagai pembeda, yang terdapat dalam Quran surah Al-Furqan ayat 1. Artinya bahwa Al-Quran menjadi dasar kita untuk membedakan mana yang baik dan mana pula yang buruk. Lalu Al-Quran juga disebut sebagai Al-Huda, artinya petunjuk atau pedoman, terdapat dalam Quran surah Yunus ayat 5, yang artinya Al-Quran inilah dasar bagi kita untuk menjadi pedoman, pegangan, sandaran hidup bagi kita sebagai umat Islam. Fungsi Al-Quran. Kita akan membahas fungsi Al-Quran dalam Islam. Ada 4 fungsi Al-Quran dalam Islam. Yang pertama, Al-Quran berfungsi sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang utama. Lalu, Al-Quran berfungsi sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Lalu, Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal. Dan yang keempat, Al-Quran berfungsi sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, yaitu Injil, Zabur, dan Taurat. Maka dikatakan Al-Quran adalah kitab yang paling sempurna. Anak-anak, tadi kita sudah membahas tentang fungsi Al-Quran dalam Islam. Nah, sekarang kita akan membahas fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia di muka bumi dijadikan sebagai khalifah
atau pemimpin atau pengatur. Agar manusia dapat melaksanakan misi tersebut dengan baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai panduan. Nah, jadi anak-anak ibu, kita semua yang dilahirkan di muka bumi ini adalah pemimpin. Paling dasar kita pemimpin bagi diri kita sendiri, lalu bagi keluarga kita. Makanya kita harus berperilaku, berbuat, bertingkah laku seperti apa yang dituliskan dalam Al-Quran. Nah, fungsi-fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia dapat diketahui dari nama-nama lain Al-Quran itu sendiri. Setiap nama Al-Quran memiliki arti yang menunjukkan fungsi dari Al-Quran tersebut. Nah, tadi kita sudah bahas sebelumnya kan tentang nama-nama Al-Quran. Misalnya tadi ada Al-Huda yang artinya petunjuk, lalu ada Al-Furqan, pembeda, dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama adalah Al-Huda atau petunjuk. Dalam Al-Quran ada 3 posisi Al-Quran fungsinya sebagai petunjuk. Nah, Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia secara umum. Ada dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Lalu, Al-Quran menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Jadi anak-anak ibu, banyaklah membaca Al-Quran. Selain dibaca, pelajari dulu tajud-tajudnya dan pahami makna-maknanya dari ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Lalu Al-Quran sebagai Al-Furqan atau pembeda. Apa itu ibu? Yaitu fungsi Al-Quran sebagai pembeda adalah Al-Quran dapat membedakan antara yang hak dan yang batil, atau antara yang benar dan yang salah. Terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Di dalam Al-Quran dijelaskan beberapa hal mengenai yang boleh kita lakukan atau yang baik dan yang tidak boleh kita lakukan atau hal-hal yang buruk. Nah, kita tahu kan anak-anak ibu, segala perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Baik perbuatan yang baik, apalagi perbuatan yang buruk. Jadi, hindarilah nak perbuatan-perbuatan buruk. Mari kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Jadikan Al-Quran menjadi penjaga hati kita, agar ketika kita akan melakukan hal-hal di luar kebaikan, kita ingat ada Al-Quran sebagai penjaga kita, ada Allah yang selalu menjaga kita. Maka dari itu anak-anak ibu, perbanyaklah baca Al-Quran, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon kepada Allah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillah, telah selesai pembelajaran kita. Ibu ucapkan terima kasih dan ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.